adik-adik, kita hari ini kembali berkumpul untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita berkumpul dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Nah adik-adik, hari ini itu kita masuk dalam bulan khusus, karena di bulan ini Pekat Persekutuan Kaum Perempuan atau PKP itu berulang tahun yang ke-56. Nah adik-adik, sebelum masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu. Saat teduh selesai, adik-adik sekalian, sekarang kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 151. Aku bersukacita. Masih tetap berdiri, kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi, terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru yang masih Tuhan berikan pada saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua, agar kami dapat beribadah dengan bersungguh-sungguh pada hari ini. Biarlah ibadah yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh duduk. Nah adik-adik, sekarang kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Adik-adik, buka Alkitabnya. Kita buka dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya secara silih ganti adik-adik. Jadi dimulai dari kakak, lalu kemudian adik-adik yang baca. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Terpujilah Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Nah, tapi sebelum itu kakak ajak adik-adik untuk memuji Tuhan dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu pelita.
adik-adik harus siapkan Alkitabnya karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh KL. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Jika adik-adik sudah menemukannya, kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, bantu kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik mari berdiri, kita akan membaca Alkitab. Kalca akan membaca buat adik-adik semuanya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Yesus Kristus merindukan kamu sekalian. Adik-adik dipersilahkan duduk. Adik-adik pasti sudah tidak asing lagi kalau kita mendengar nama Paulus. Paulus adalah yang menulis surat Filipi. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi, Paulus sedang berada di dalam penjara. Di penjara karena Paulus memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Walaupun Paulus berada di penjara, tidak mengurangi semangat Paulus untuk memberitakan siapa Yesus Kristus bagi banyak orang. Termaksud dengan cara mengirimkan surat-surat kepada jemaat yang ia layani. Semangat menyampaikan berita Injil bagi banyak orang tidak dapat dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Sekalipun situasi berat bukan alasan bagi Paulus untuk berputus asa dan hilang pengharapan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Paulus tidak pernah berkeluh kesah atas situasi dan kondisi yang ia alami. Bahkan sebaliknya, ia tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupannya. Luar biasa ya adik-adik, Bapak Paulus itu. Adik-adik, dalam bacaan kita hari ini kita bisa melihat betapa Paulus sangat bersukacita dan bersyukur ketika mengingat jemaat Filipi. Mengapa? Karena apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi yang senantiasa hidup dalam tuntunan firman Tuhan, hidup dalam kebersamaan yang dilandasi oleh kasih Yesus Kristus. Sehingga kehadiran mereka memberi dan menjadi berkat bagi banyak orang yang mereka jumpai. Itulah sebabnya mengapa Paulus mengucap syukur dan mengingat jemaat Filipi. Bahkan setiap kali Paulus berdoa bagi jemaat Filipi, Paulus selalu bersuka cita. Karena perbuatan mereka atau perbuatan jemaat Filipi yang saling mendukung, saling membangun, dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Ini yang menandakan bahwa jemaat Filipi sangat baik dalam menjalankan tugas dan panggilan sebagai pengikut Kristus.
tindakan nyata dan benar yang dilakukan jemaat Filipi tentunya menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lainnya, termasuk buat kita adik-adik, agar senantiasa hidup dalam ketetapan tuntunan Tuhan dan dilandasi oleh kasih Yesus Kristus. Sehingga melalui kesaksian hidup kita, orang lain dapat mengenal Kristus, orang lain dapat bersukacita di dalam Tuhan. Jadi adik-adik, apa yang tadi sudah kita baca dan kita renungkan bersama lewat suratnya Bapak Paulus kepada jemaat Filipi, itu juga berlaku buat kita anak-anak Tuhan. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan menampilkan kualitas iman kita lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan dan perbuatan kita sehari-hari yang selalu mengucap syukur, selalu bersuka cita, selalu menjadi berkat, dan menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Contohnya kayak di rumah nih misalnya, kita bisa bantu papa dan mama, kita bisa dengar-dengaran papa dan mama, atau kita sebagai pelajar, kita bisa rajin belajar. Walaupun saat ini kita belajarnya di rumah. Karena pandemi sekarang sedang melanda negara kita Indonesia, kita juga bisa mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari interaksi dengan banyak orang. Dan biarlah dimanapun kita berada, kehadiran kita selalu menjadi sukacita dan berkat bagi banyak orang. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini adalah adik-adik membuat cerita tentang perbuatan baik yang pernah adik-adik lakukan. Nanti hasil karya cerita adik-adik foto dan adik-adik kirimkan ke nomor WhatsApp pengurus Pelkat PA. Paling lambat tanggal 25 Februari 2021 dan akan dipilih 5 orang pemenang dan diumumkan pada saat IHMPA tanggal 28 melalui Zoom. Jadi jangan sampai lupa ya adik-adik. Terima kasih banyak, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk tuntunan, pimpinan, penyertaan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu percaya esa. Adik-adik, sekarang kakak undang adik-adik untuk berdiri. Dengan sikap yang baik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 235, Aku Percaya, sebagai pengakuan iman kita. Aku percaya yang tetap, yang oleh sabda kita kenal, Allah pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya
Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada. Berkati kami dalam proses belajar online. Biarkan kami tetap bersemangat dalam belajar, walaupun masih harus dilakukan secara online. Bimbing kami dalam mengerjakan setiap tugas yang kami terima, agar dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Untuk kami yang akan menghadapi ujian tengah semester di pekan-pekan depan, kami mohon pertolongan Tuhan. Sertai kami selalu agar semakin tekun belajar, mempersiapkan diri untuk masa ujian. Untuk kami yang kelas 6, kami sedang menjalani proses ujian praktek. Ya Tuhan, tolong kami mampukan kami untuk menjalankan setiap ujian praktek dengan baik, sehingga kami memperoleh nilai yang baik. Ya Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu atas orang tua kami. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu di masa pandemi ini. Tuhan senantiasa memberkati orang tua kami dengan kekuatan, terlebih dalam menghadapi masa-masa sulit dalam pekerjaan dan usaha mereka. Berikan hikmat, kebijaksanaan kepada orang tua kami, agar mereka bisa menjadi tempat perlindungan dan sumber kebahagiaan bagi kami anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak layan kami. Berkat PAGPB Horeb, berkati setiap kakak layan kami dengan kesehatan yang baik. Berkati setiap usaha kerja mereka, berkati juga mereka yang sedang melanjutkan pendidikan di masa kuliah. Dan terlebih lagi, ya Tuhan, berkati kakak-kakak layan kami dalam pelayanan di Perekat PA. Berikan mereka hati yang gembira, ketulusan, dan selalu bersemangat dalam melayani. Sehingga kakak-kakak bisa mendampingi kami dalam proses pertumbuhan iman percaya kami kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mohon berkat-Mu atas persekutuan kami GPB Horeb. Berkati Pak Pendeta Irdian, Ibu Pendeta Dewi Fatimah, para majelis dan pelayan perekat dan seluruh jemaat GPB Horeb. Bimbing kami agar selalu tekun dan setia beribadah. Berkati setiap kerja layan kami dimanapun Tuhan menempatkan kami di tengah masyarakat. Lengkapi kami dengan kesehatan dan kekuatan, terutama dalam menghadapi masa pandemi ini. Lindungi kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik layan kami. Berkati adik-adik layan kami dalam masa pertumbuhan dan pendidikan, agar mereka dapat bertumbuh dalam naungan cinta kasih Tuhan, bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Berkati masa-masa pendidikan mereka, agar mereka mendapatkan nilai yang terbaik, dapat mengejar semua cita-cita mereka, dan dikembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua, papa dan mama kami, yang senantiasa mendidik, menjaga, dan melindungi kami. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan kami. Beri kesehatan dan sukacita bagi kakak-kakak layan kami dalam melayani Tuhan melalui Pelkat PA, agar mereka tetap setia dalam melayani dan menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, terkhusus GPIB Jemaat Horeb. Tuhan berkati Pendeta Irdian, Pendeta Dewi, seluruh majelis, seluruh pengurus dan pelayan Pelkat, juga seluruh karyawan dan orang-orang yang membantu dalam pelayanan di Gereja Horeb. Beri mereka kesehatan dan sukacita dalam menjalankan tugas pelayanan, agar dimanapun kami berada, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, serta Gereja Horeb dapat menjadi berkat bagi banyak orang.
Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, agar tetap aman dan penuh kedamaian. Berkati juga segala usaha yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kami untuk memberantas COVID-19, agar negara kami cepat terbebas dari virus corona. Berkati para dokter dan perawat yang berjuang membantu para pasien yang sakit baik di rumah atau di rumah sakit. Tuhan Yesus, inilah rangkaian syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan syukur. Nah, persembahan adik-adik bisa adik-adik taruh ke amplop terlebih dahulu. Nanti bisa adik-adik serahkan ke mama papa untuk nanti diberikan ke gereja Horeb. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah memberikan persembahan kami yang juga berasal daripada-Mu. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini, biar menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk lagi karena kita akan mendengarkan PA News yang dibawakan oleh Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan PA News. Yang pertama, kakak mewakili dari kakak layan semua mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Juga kakak mau berterima kasih kepada mama papa yang sudah mendampingi adik-adik semua. Terima kasih juga kepada Kak Mario yang sudah mengambil bagian sebagai pemusik, adik Sarah, Yona, dan Mama Inka sebagai pendoa syafaat. Dan kakak-kakak dari Pelkat PKP, ada Kak Vira, Kak Alte, dan Kak Olvi. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. 2, kakak mau ingatkan untuk menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan berjaga jarak. 3, kakak mau mengingatkan kembali, jangan lupa untuk memberikan persembahan lewat mama papa ya, untuk diberikan ke gereja. Dan minggu depan, kita jumpa kembali di IHMPA melalui YouTube GPB Horeb. Jangan lupa ya adik-adik. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, kakak undang adik-adik untuk berdiri.
Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah yang boleh kami lakukan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah ibadah yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Ini doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus